Akila sampai tidak bisa tidur di sini karena terus memikirkan keadaan Raisa, yang dimana luka Raisa sangatlah berat hingga sampai ia dioperasi oleh dokter. Ya, dengan kejadian lampu yang menimpanya di acara pensi, membuat Raisa harus dilarikan ke rumah sakit untuk segera diberi penanganan. Akila di sini terus memikirkan kebaikan Raisa saat sebelum acara pensi, yang dimana Raisa sangat baik kepadanya. Raisa bahkan meminjamkan baju kepada saat baju Akila disabotase oleh Cantika dengan dilubangi. Dan di sini Raisa meminjamkan baju terbaiknya untuk diberikan kepada Akila, dan bahkan juga Raisa memilihkan baju yang mana yang cocok yang akan digunakan Akila untuk tampil di pensi bernyanyi dan bermain piano. Dan hasil baju itu tersebut mendukung penampilan Raisa atau penampilan Akila yang sangat cemerlang dan juga bersinar, hingga mendapatkan tepuk tangan dari penonton yang sangat banyak. Dan inilah yang menjadi perasaan Akila sangatlah berhutang budi kepada Raisa. Di sisi lain, Harry duduk sendiri di ruangan kecil yang menjadi pusat operasinya. Di hadapan demi layar CCTV dan sistem pemantauan cyber terpampang penuh data dan gambaran dari berbagai titik. Wajahnya sangat serius, namun sorot matanya ada kekhawatiran begitu dalam. Ia tahu sejak semua kekacauan ini terjadi, ada 3 orang yang secara pribadi telah ia protek untuk dijaga. Akila, kakaknya Bulena, dan juga Jara. Bagi Harry, mereka semua sekedar bagian dari jaringan perlindungan, dan Harry tidak mau 3 orang tersebut masuk ke dalam target Ormis selanjutnya. Namun menjaga mereka semua bukanlah perkara mudah. Harry sadar betul bahwa Ormis bukan kelompok sembarangan. Matthew dan kaki tangannya punya akses sumber daya yang paling mengerikan dan kemampuan menyamar dan menciptakan strategi manipulatif yang sangat terorganisir. Bahkan, 1 langkah saja mereka bisa membongkar seluruh lapisan identitas rahasia yang telah Harry bangun selama ini bertahun-tahun. Ketakutan itu membungkam Harry. Harry tidak takut pada luka atau kehilangan, tapi takut jika dirinya terbongkar. Maka bukan hanya dirinya yang hancur, tapi juga ketiga orang yang telah ikut terseret atau kehilangan perlindungan darinya, Akila, Bulena, dan juga Jara. Maka di sini Harry memilih cara yang paling diam, tapi yang paling efektif. Ia akan terus berada dalam bayang-bayang, mengawasi mereka tanpa terlihat, menyiapkan jalur evakuasi, memperkuat sistem keamanan digital, dan melacak setiap pergerakan musuh. Bagi Harry, ini bukan soal tugas, ini adalah sumpah batin yang harus ditepati, meski harus melangkah penuh kehati-hatian di medan permainan yang sangat berbahaya. Malam itu sunyi, di depan kontrakan Jara, suasana terasa berat, angin malam berhembus pelan, namun tidak cukup menenangkan gejolak hati Mohan saat ini. Ia duduk dengan kedua tangan di depan, kepalanya tertunduk, tangan meremas rambutnya sendiri. Harry dan Fatah berdiri di depannya dan berkata sepatah pun, karena di sini mereka tidak sedikit pun menyalahkan Mohan. Mereka tahu ini bukan saatnya untuk bicara, ini saatnya Mohan menghadapi penyesalan sendiri. Tangis Mohan pecah seketika dan tertahan. Air matanya jatuh deras membasahi pipinya yang pucat oleh tekanan dan rasa bersalah kepada Raisa. Ia tidak lagi peduli terlihat lemah di balik semua keberanian. Ia sadar tindakan telah menyeret orang-orang yang ia sayangi ke dalam bahaya yang sangat besar. Raisa yang ia jaga, yang ia sayangi, kini terbaring di rumah sakit, berjuang antara hidup dan mati karena satu keputusan yang gegabah darinya. Harry menatap lama dengan tetap diam. Harry tahu Mohan butuh waktu untuk mengurai luka itu sendiri. Fatah pun di sini biasanya penuh semangat, kini hanya bisa menunduk dan merasakan apa yang Mohan rasakan. Di sisi lain juga Mohan hanya bisa berdiri dari kejauhan. Di sini, ia pun tahu di mana Raisa tengah berbaring lemah di rumah sakit. Ia ingin masuk, ia ingin berada di samping Raisa, menggenggam tangannya dan dilihat oleh Raisa ketika Raisa nantinya akhirnya membukakan mata dan memastikan Raisa tahu bahwa dirinya ada untuknya. Namun keinginan itu kandas dihentikan oleh sosok yang berdiri tegas di depan pintu, yaitu Dani, ayah Raisa. Dani tak mengizinkan lagi Mohan mendekat. Mohan bukan karena benci semata, tapi karena rasa kecewa dan amarah yang mendalam.
Baginya, Mohan telah menjadi penyebab utama Raisa terlibat dalam tragedi ini. Dani telah memperingatkan namun Mohan memilih untuk membangkang. Dan sekarang putrinya yang harus menanggung akibatnya. Mohan tidak melawan, ia hanya menunduk menahan air mata yang kembali meregang. Dalam hatinya, ia memohon kesempatan satu kali saja untuk menebus semuanya dan untuk menjaga Raisa, untuk berada di sisinya sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi Dani tak bergeming, baginya keselamatan Raisa lebih penting dari apapun. Di sisi lain, Matthew benar-benar dalam tekanan besar. Misi utamanya sejak awal adalah membawa Mohan ke hadapan sang oma, wanita yang berkuasa di balik segala intrik dan rencana tersembunyi dari kelompok orang misterius. Namun semua telah melenceng jauh dari rencana. Bukan menyeret Mohan patuh ke hadapan oma, yang terjadi justru sebaliknya. Mohan melawan, mengacaukan strategi, dan mengajar anak buah Ormis, dan bahkan kembali ke acara pensi untuk tampil bersama Six Play. Tindakannya dianggap sebagai bentuk pemberontakan besar. Dan di sini, Matthew akan melakukan segala cara untuk membawa Mohan menghadap omanya karena Mohan sangatlah berbahaya. Sementara itu di tengah sunyi malam, di kontrakan Zara, di sini mereka berkumpul, Harry, Fatah dan juga Mohan. Dengan mata sembab dan suara bergetar, Mohan akhirnya membuka suaranya. Ia bicara pelan, namun syarat dengan emosi. Air matanya tak bisa dibendung saat ia mengulang lagi semua yang terjadi. Dari keputusannya, menghajar anak buah Ormis dan kembali ke acara pensi untuk tampil bersama band Six Play. Hingga kejadian tragis yang menimpa Raisa. Mohan menunduk dalam-dalam, memeluk kedua lututnya, lalu berkata dengan lirih bahwa ia menyesal, sangat menyesal. Bukan hanya karena melanggar perintah atau mengambil resiko, tapi karena keputusannya itu membuat Raisa, orang yang selalu mendukung dan menjadi tameng baginya, harus terbaring tak sadarkan diri di ruang operasi. Fatah pun di sini menunduk memeluk. Ingin memeluk Mohan, akan tetapi di sini Mohan sedang dalam emosinya, dan Fatah juga bahkan mengatakan kepada Mohan tidak ada yang menyalahkannya karena ini semua adalah sudah menjadi takdir dari Raisa. Mohan terus menangis menyesali egonya dan mengaku seandainya waktu bisa diputar, dia lebih memilih untuk menerima ancaman itu agar Raisa tetap aman. Akhirnya di sini tetapi Harry memastikan bahwa ini semua hanya baru awal karena jika Mohan tidak mau menuruti apa yang dikatakan Ormis, akan ada lagi korban selanjutnya. Mohan merasa hatinya tercabik-cabik setelah melihat sendiri kondisi Raisa yang nyaris meregang nyawa di meja operasi karena ulah Ormis dan kelompoknya, yang seharusnya tidak akan menyerang jika seandainya ia tidak melawan mereka. Mohan juga dengan mata berkaca-kaca dan penuh ketulusan, Mohan memohon kepada Dani, ayah Raisa, untuk memberinya satu kesempatan saja untuk menjaga Raisa, menungguinya di rumah sakit, dan menebus semua kesalahan yang pernah ia buat. Mohan tahu dirinya bersalah, ia tahu tindakannya gegabah, dan ia tidak siap dihukum. Namun yang ia minta hanya satu hal, diizinkan berada di sisi Raisa selama masa pemulihannya. Namun Dani selama ini menyaksikan sendiri bagaimana putrinya terlibat dalam bahaya saat bersama Mohan. Tidak bisa menerima permintaan itu. Dengan nada tegas dan dingin, Dani menolak karena ia tidak ingin Mohan berada dekat-dekat dengan Raisa lagi. Bahkan untuk sekedar menunggunya di rumah sakit pun dilarang. Bagi Dani, Mohan adalah pusat dari semua kekacauan ini. Anak-anak yang tidak tahu apa yang harus menjadi korban karena ambisi dan keberanian Mohan yang buta akan resiko. Penolakan itu menghantam Mohan seperti palu dan membuatnya sangat sakit. Ia tidak bisa menerima ini, apalagi sampai kehilangan Raisa untuk selama-lamanya.